Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insan ma lam ya'lam wa karramahu wa faddalahu 'ala katsirin min khalqihi fawahabahu 'al-'aql wa ja'alahu khalifa fil ard wa rasama lahu at-tariq المستقيم والمنهج القويم طبق نظام وسنن هذا الكون العظيم ليتم لهذا الإنسان إظهار أسرار هذا الكون وإبراز منافعه وفوائده التي أودعها الله فيه للبشر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تجلت عظمته وقدرته في إبداع كل صغير وكبير في هذا الكون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وجعله الخاتم وجعله رسالته صالحة لكل زمان ومكان صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam pertemuan kita pertama ini terkait dengan yaitu serial kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik, kita akan membahas sebagaimana dalam kaidah tak kenal maka tak sayang. Maka kita ingin tahu sebelum masuk dalam Tibbun Nabawi, apa sih background Tibbun Nabawi? Ya, bagaimana seluk-beluk Tibbun Nabawi? Kenapa para ulama menjadikan kitab Tibbun Nabawi tersendiri? Apakah Tibbun Nabawi masuk dalam ilmu syariat Islam? Apakah orang yang belajar Tibbun Nabawi juga mendapat pahala sebagaimana belajar ilmu yang lainnya? Apakah berobat dengan Tibbun Nabawi juga bisa mendapat pahala sebagaimana menjalankan sunnah? Wa ini rahmanakumullah. Ya, masuk dalam pembahasan Tibbun Nabawi, dan Tibbun Nabawi adalah ilmu yang luas, bukan hanya membahas ya penyakit dan obatnya, tetapi juga diantaranya membahas tentang perkara akidah kaum muslimin, ya, bagaimana ketika mereka sakit, ya, bagaimana keyakinan mereka, adab dia dengan Allah, tidak boleh mencela takdir, tidak boleh mencela penyakit. Begitu pula para pengobatnya, tidak boleh dia mengakui sisi bahwasanya dialah yang telah menyembuhkan penyakit, ya, asy-syafi wallah, ya, penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyembuhkan, bukanlah manusia. Manusia hanya perantara. Fa at-Tibbun Nabawi sebagaimana maklum diambil dari dua suku kata, at-Tibb wan Nabawi. At-Tibb wan Nabawi. Wa at-Tibb artinya at-Tibb adalah yaitu termasuk apa? Pengobatan atau ilmu pengobatan. Nabawi artinya apa? Disandarkan kepada nabi. Nabawi dari kata yaitu nabi dan ya'un nisbah, yaitu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau disandarkan kepada nabi berarti membutuhkan pembahasan dengan sanad-sanad yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Jikalau tidak bisa disandarkan dengan sanad yang sahih, maka kita tidak bisa katakan itu Tibbun Nabawi, melainkan apa? Jikalau ada manfaatnya, maka kita nisbatkan itu termasuk kedokteran Arab klasik. Wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa Tibbun Nabawi adalah di antaranya yang kita bahas dalam pembahasan yang disertai dengan sanad-sanad yang sahih. Ya, maka Tibbun Nabawi disertai dengan sanad-sanad yang sahih, sehingga apa? Kita bisa nisbatkan. Kalau kita nisbatkan berarti sebagaimana yang disebutkan para ulama, berarti kita kalau berobat dengan Tibbun Nabawi, kita dikatakan telah mendatangi sunnah, mustahab. Bahkan berobat dengannya, melakukan terapi dengan cara ini juga akan mendapat pahala. Ya, sembuh dengan izin Allah tentunya. Ya, kemudian apa? Juga mendapat tambahan diantaranya pahala, sehat dan pahala. Nah, juga Ibnu Muflih memasukkan
ilmu yang berbicara tentang tibbun nabawi jika sabit dari Nabi, maka itu termasuk dalam konteks ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, bahwasanya agama ini apa? Telah disempurnakan. Di antaranya dengan apa? Dengan fan min fununi al-ilm asy-syar'i, termasuk cabang dari cabang-cabang ilmu syar'i, yaitu apa? Tibbun nabawi. Dan orang yang belajar tibbun nabawi juga bakal masuk konteks hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa dalam hidupnya dia mencari ilmu, yaitu ilmu apa? Ilmu agama. Nah, maka dia akan dipermudah apa? Jalan menuju surga. Nah, wa rahimakumullah, tibbun nabawi dirangkum oleh para ulama, dijadikan kitab tibbun nabawi. Itu sumbernya imma diambil dari Al-Quran, ya, imma diambil dari Al-Quran, imma diambil dari sunnah, imma diambil dari hadis yang sahih. Nah, Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi, yang mana Imam Suyuti ini termasuk ulama yang mengumpulkan kitab-kitab Tibbun Nabawi, ya, dari ulama-ulama al-mutaqaddimun sebelum tahun 300-400 Hijriah sampai di masa Imam As-Suyuti sekitar kurun ke-9, ya. Dia rangkum, dia kumpulkan kitab-kitab terkait Tibbun Nabawi, sehingga kitabnya As-Suyuti termasuk kitab yang paling lengkap yang berbicara tentang At-Tibbun Nabawi. Naam, farahimanakumullah, tentunya para ulama mengarang kitab, mengumpulkan kitab ini tujuannya apa? Agar orang-orang yang datang setelah mereka bisa merasakan faedahnya, biar ilmu ini sampai. Kalau kitab-kitab ini nggak ada yang membaca, nggak ada yang mengupas dengan sanad-sanadnya, lantas siapa yang akan merasakan hasilnya? Ternyata yang merasakan hasilnya adalah orang-orang non-muslim. Masya Allah, di antaranya kitab seperti kitab Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, seperti juga kitab Abul Husain Al-Baghdadi, ya, kitab dengan judul Al-Mughni. Al-Mughni yang berbicara tentang penyakit dan obatnya, ternyata sudah diterjemahkan dalam 30 bahasa. Bahasa Indonesia belum ada terjemahan dari kitab Al-Mughni. Wa ini rahimakumullah jami'an. Yang merasakan hasilnya justru orang non-muslim. Makanya Harmalah berkata dalam Manaqib Asy-Syafi'i, dia mengatakan kana Syafi'i yatalahaf mimma dhaya'al muslimun min at-tibb. Dan Imam Syafi'i sangat sedih dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dari apa? Menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Kemudian Imam Syafi'i berkata, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa kana thuluthul ilm wa huwa thuluthul ilm. Ya, Tibbun Nabawi adalah sepertiga dari ilmu. Wa wakkalu 'alal yahudi wan nasara. Dan anehnya kaum muslimin menyandarkan pasrah tentang perkara pengobatan itu dipasrahin kepada orang Yahudi dan Nasara. Wa rahimakumullah jami'an. Kedokteran Arab klasik termasuk kedokteran yang mutaakhir di zamannya di waktu itu. Bahkan kitab-kitab para ulama klasik yang berbicara tentang kedokteran dirampas ketika peperangan, ya, dalam perang Tatar, perang dengan Romawi. Nah, banyak kitab yang hilang. Banyak kitab yang diantaranya dibuang di laut, kitab yang dibakar, kitab juga yang dirampas, terutama juga kitab yang berbicara tentang apa? Ilmu pengobatan. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah, ta'rifut tib, definisi at-tib, ya, at-tib huwa ilajul jismi wan nafsi war ruqa was sihr. Wah, ini dia definisikan sebagaimana dalam Al-Qamus jilid 1 halaman 100. Tib adalah pengobatan atau ilmu pengobatan dari pengobatan fisik dan pengobatan jiwa, ya, baik seperti ruqyah dan sihir juga. Di sini berarti apa? Ilmu pengobatan Tibbun Nabawi juga untuk mengobati penyakit fisik, medis dan non medis, seperti dengan cara ruqyah untuk kasus sihir, untuk kesurupan, untuk orang yang terserang atau terdampak dari pandangan mata yang berbahaya dari ain. Kemudian arrafahu Jalinus, adapun Galinus atau Jalan, ya, yang dia hidup di zamannya Nabi Isa alaihissalam, dia mengatakan at-tib adalah bi'annahu hifdzus sihah wa izalatul illah. Dia adalah menjaga kesehatan dan menghilangkan penyakit,
Itu definisi ilmu pengobatan dari Jalinus atau Galen, ya, kedokteran Romawi yang termasuk muridnya Hippocrates, bapak kedokteran Yunan. Waqila, kemudian dikatakan sebagaimana dalam Miftah As-Siyadah wa Misbahis Sa'adah, ya, fi mawdu'atil ulum, jilid 1 halaman 326, dikatakan at-tib adalah wa daf'ud da'i wajtinabih, ya, dia adalah yaitu menangkal penyakit dan menjauhkannya. Nah, ini terkait dengan at-tib. Kemudian rahimakumullah, wa tibbun at-tib atau ilmu pengobatan, ya, ilmu pengobatan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam At-Tibbun Nabawi, Ibnu Qayyim halaman 66, ya, yang mana Tibbun Nabawi kitabnya Ibnu Qayyim sebenarnya enggak ada Tibbun Nabawi. Sebenarnya diambil dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, jilid yang keempat. Jilid keempat dikeluarkan cetakan sendiri, kemudian dibikin judul Tibbun Nabawi. Dan kitab Zadul Ma'ad, ya, ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam satu perjalanan safarnya dia. Ditulis menjadi 6 jilid. Masya Allah. Ya, hanya dalam keadaan safar bisa menghasilkan satu kitab yang sangat bermanfaat. Wa kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya qawaidut tibb, kaidah ilmu pengobatan itu ada 3. Kaidah ilmu pengobatan itu ada 3. Yang pertama adalah hifdzus sihhah, menjaga kesehatan. Yang kedua adalah al-himyah 'anil mu'dhi, menjauhi pantangan, ya, wal istifraq minal mawadil fasidah, dan mengosongkan tubuh ini dari unsur-unsur materi yang merusak, yang menimbulkan racun, ya. Dan Ibnu Qayyim mengambil konsep ilmu pengobatan ini diambil dari Al-Qur'an. Dia mentadabburi, menelaah pada ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dari, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Ya. Barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam keadaan safar, maka puasanya diganti dengan hari yang lainnya. Di sini ada termasuk konsep, yaitu apa? Konsep menjaga kesehatan. Kenapa? Kalau orang safar, sedangkan dia sakit, orang safar atau orang sakit, kalau dia puasa dikhawatirkan akan tambah sakit. Makanya syariat tidak mengizinkan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ini. Ya, berarti ini ada apa? Konsep penjagaan kesehatan. Makanya Allah tidak mengizinkan orang yang sakit memaksakan diri puasa, atau orang safar memaksakan diri puasa. Sampai Nabi bersabda, "Laisa minal bir asyamu fis safar." Bukanlah dari kebaikan yang dia puasa dalam keadaan safar. Dan safar di masa silam enggak seperti safar di masa kita. Ya, dalam keadaan apa? Coba kalau safarnya siang panas, angin, menggunakan kendaraan onta, kuda, keledai, kemudian dari kampung ke kampung berikutnya sangat jauh, kemudian gak ada air, susah air. Lain dengan zaman kita, naik bis, ada AC, ya, ada air. Maka apa? Tentunya hukumnya tidak seperti apa? Persis seperti di masa silam. Wah, kalau gak ada masyaqqah, dia gak ngerasa keberatan di dalam bis ber-AC, dia hanya tidur doang, gak ada malapetaka, gak ada bahaya mengancam, maka puasa juga tidak mengapa, ya. Tapi kalau di masa silam, katakan ya, dia safar, belum lagi masih binatang buasnya dan lain sebagainya. Wah, ini rahimakumullah jami'an. Juga Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum," dan jangan bunuh diri kalian. Ini juga konsep. Konsep apa? Agar kita enggak menyerumuskan diri kita dalam malapetaka. Menjauhi apa? Menjauhi mara bahaya. Termasuk apa? Al-himya 'anil mu'dhi. Ya, menjaga dari sesuatu yang apa yang mengganggu. Termasuk apa? Masuk dalam ayat ini bisa digeret. Nastashib. Kita ambil ayat ini sebagai apa? Bisa jadi dalil apa? Orang-orang yang perokok masuk dalam larangan ayat ini. Gak ada dalam syariat disebutkan rokok, gak ada hadis, gak ada ayat nyebutin. Tapi ayat ini digeret untuk apa? Untuk menjadikan sebagaimana peneliti ahli kedokteran bahwasanya rokok bisa membunuhmu.
Oleh karena itu wala taqtulu anfusakum. Berarti di sini ada konsep yang kedua dari ilmu pengobatan, selain pertama menjaga kesehatan, yang kedua apa? Al-himya 'anil mu'dhi. Menjaga diri dari apa? Dari sesuatu yang mengganggu, termasuk apa? Rokok mengganggu. Nah, ini contoh. Maka apa? Jangan sampai katakan rokok itu baik, ya. Kalau ada orang mengatakan rokok itu baik, sebenarnya yang menjawab bukan dia, tapi nafsu dia, ya. Sedikit pun gak ada kebaikan pada rokok. Nah, kemudian wal istighraq minal mawad al fasidah, dan mengosongkan tubuh ini dari apa? Dari hal-hal yang membahayakan, dari unsur-unsur yang membahayakan. Kemudian alhamdulillah jami'an, termasuk istighraq al-mada al-fasidah wal bukhar al-muhtakin fil ra's. Termasuk apa? Mengosongkan al-mada al-fasidah, unsur yang bahaya, dari apa? Dari uap. Uap apa? Uap yang tersimpan. Tersimpan di mana? Di ra's, di kepala. Ini termasuk konsep juga. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari bahwasanya uap ini adalah sumber yang menimbulkan banyak penyakit. Ketika dibahas dalam Sahih Bukhari tentang babu ar-ramat wal iktihal bil ithmid, bab tentang ramat, konjungtivitis, penyakit mata, infeksi mata, dan menggunakan celak batu ithmid. Disebutkan orang sakit mata karena uap. Uap dari mana? Dari perut. Perut dari mana? Dari makanan kita. Makanan yang kita makan akan menimbulkan uap. Apalagi kalau kombinasi yang satu kombinasi, katakan panas ketemu panas, akan menimbulkan uap. Ya, apa? Al-bakhar al-muhtaqin, uap yang tersimpan di dalam tubuh. Kemudian apa? Naik ke kepala, fir'as katanya. Kalau naik ke kepala, didorong ke mata, jadilah infeksi mata. Kalau didorong ke hidung, jadilah zukam, pilek. Kalau didorong ke al-liha, anak lidah, jadilah al-khannan, infeksi gangguan masalah THT dan suara ngorok. Kalau didorong ke paru-paru, jadilah apa? An-nazlah, infeksi paru-paru. Kalau didorong ke jantung, jadilah syausah, yaitu apa? Nyeri pada jantung, ya, seperti tertusuk, padahal bukan penyakit jantung, cuma karena uap. Kalau di kepala nggak bisa keluar, yuhditsu as-suda, akan menimbulkan pusing. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Berarti pusing kronologinya, sakit mata, pilek, tenggorokan, dan paru-paru, jantung juga apa? Ternyata ada kaitannya sama uap. Termasuk di musim pandemi seperti ini, pola makan kita lah yang menyebabkan seseorang apa? Gampang terkena COVID. Kenapa? Kalau hidung lembab, tenggorokan lembab, paru-paru lembab. Coba ajib. Mana sebabnya? Uap. Ya. Bahkan Nabi juga menyebutkan kronologi pusing dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahkan Syekh Albani rahimahullah dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi ketika tanya orang Badu, kamu pernah kena pusing enggak? Kamu pernah kena demam enggak? Dia enggak tahu demam. Ya. Kemudian ditanya Nabi, kamu pernah kena pusing enggak? Dia enggak tahu apa itu pusing. Kemudian dijawab Nabi, apa sih pusing? Pusing adalah rihun ya'taridu fir ra's wa yadribu al-asab. Pusing adalah angin yang menumpuk di kepala yang menekan saraf. Coba bayangin. Berarti teorinya orang kena termasuk migrain, termasuk stroke, termasuk vertigo dalam teori klasik adalah karena apa? Karena uap yang menumpuk di kepala. Coba ajib. Ini rahimakumullah. Ini termasuk pengobatan apa? Pengobatan fisik. Dan subhanallah, Tibbun Nabawi juga membahas apa? Tibbul qulub wal arwah. Pengobatan apa? Pengobatan hati dan roh. Ya, mengobati hati dan roh. Makanya nanti ada doa. Doanya ketika orang sedih, Nabi sebutin pakai apa? Talbinah. Ya. Pengobatan yang bisa dipegang dari perkara fisik pakai apa? Talbinah. Nabi bersabda dari Jabir riwayat Imam Muslim, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Talbinah itu untuk merilekskan jiwa dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Ya. Nah, apa obat berarti apa? Obat yang bisa dipegang, disentuh, bisa dirasakan. Obatnya sedih pakai talbinah. Kalau obatnya roh apa? Zikir. Banyak ingat Allah, di antaranya doa ketika sedih seperti yang dibaca Nabi Yunus. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika di dalam ikan paus, enggak ada cahaya, enggak ada matahari, enggak ada oksigen di dalam perut ikan paus, gelap gulita, ini yang dibaca dalam keadaan apa? Sedih, susah. Nah, juga subhanallah, ya Nabi kalau sedih apa?
berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis shalah arihna biha." Ya Bilal, ayo tegakkan salat. Hati ini tenang kalau kita salat. Wah, ini termasuk apa? Tibbul qulub. Tibbul qulub. Nah, wah, juga disebutkan di antaranya untuk mengobati penyakit hati. Nabi juga sebutkan terapinya apa? Puasa ayyamul bid, ya. Puasa ayyamul bid, ya. Puasa 3 hari dalam sebulan pada 13, 14, 15, ya. Sum ayyamul bid yudhibu wahra as-sadr. Dalam riwayat waghra as-sadr, ya. Puasa 3 hari dalam sebulan itu apa? Untuk menghilangkan apa? Penyakit hati, termasuk apa? Hasad, iri, dengki, gampang marah. Wah, ini termasuk apa? Penyakit hati. Obatin dengan apa? Di antaranya disebutkan Nabi pakai puasa. Wah, ini baru apa? Masuk jadwal tibbun nabawi. Kenapa? Karena ada dalilnya yang sahih, ya. Bagaimana menekan rasa amarah? Ternyata ada bimbingan dari Nabi SAW. Fa ilmu at-tibb, ilmu pengobatan, ya, sudah ada di zaman-zaman silam, di zaman atau di masa orang-orang Romawi, yaitu pertama kali dijuluki bapak kedokteran ketika munculnya Hippocrates, ya, Hippocrates. Adapun orang Arab kuno seperti dari Mesir, kedokteran klasik sudah ada. Bahkan seperti apa? Celak mata sudah marak digunakan di zamannya Fir'aun. 3.500 tahun sebelum Masehi mereka sudah pakai celak mata. Ternyata celak mata mereka gunakan kenapa? Meyakini bahwasanya itu sebagai obat, ya, untuk mengurangi panasnya matahari, untuk mengurangi silaunya matahari, untuk menguatkan saraf di mata, untuk menjernihkan pandangan mata. Bahkan kemudian Nabi menyebutkan khairu maktahaltum bihi al-ithmit fa innahu yajlu al-basar wa yumbitu asy-sya'r. Nah, hadis sahih disahihkan Syekh Albani rahimallahu. Kata Nabi apa? Sebaik-baik kalian bercelak adalah celak batu ithmit, karena dia menjernihkan pandangan mata dan dia bisa menumbuhkan rambut. Coba, ajib. Berarti ini juga masuk dalam tibbun nabawi. Wa rahimakumullah jami'an, ya. Fa kadang pengobatan itu kadang selain tidak disebutkan oleh Nabi SAW, kadang diawali dengan tajrubah, yaitu apa? Proses uji coba. Gak sabit pada Nabi, tapi kenyataannya uji coba manjur, maka itu tidak mengapa. Mau pengobatan Cina klasiknya atau modernnya, mau pengobatan Romawi, mau pengobatan India, mau pengobatan cara nenek moyang kita dari Indonesia, silahkan, selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Makanya Nabi bersabda ketika ditanya tentang perkara dunia, termasuk kalau kita bicara dunia kesehatan, ya masuk dalam konteks hadis ini, antum a'lam bi umurid dunyakum, kalian lebih paham dari urusan dunia kalian. Kedokteran masa silam, ya, sebelum munculnya Islam, ya, banyak didapati apa? Keajaiban dari keanehan yang didapati dalam keyakinan mereka, ya, dalam keyakinan mereka dari Babilonia atau India atau Jepang, Cina, Yunani, Israeliyin, orang Romawi, orang Persia, orang Mesir, orang Arab, ya, mereka semua ada padanya apa? Keyakinan-keyakinan yang ajaib wa gharaib, keyakinan yang aneh, ya, yang mana pengobatan mereka enggak terlepas dari apa? Al-ilaj bil kahanah, pengobatan dengan perdukunan, ya, wal arrafa wat tanjim, menggunakan bintang-bintang, ya, dan mereka menggunakan ruqyah jahiliyah, menyebut nama-nama apa? Sesembahan mereka. Kemudian mereka menggunakan jimat. Wah, ini terjadi sebelum Islam. Seperti untuk menolak bala, menolak musim wabah, menolak pandangan mata yang berbahaya, mereka meletakkan pada anak-anak kecil mereka dengan kalung yang dijahit dari kulit, isinya ada seperti apa? Mantra-mantra. Dan subhanallah, ini dicontoh oleh kaum muslimin sampai zaman sekarang. Kadang ketika ada anak kecil, kakinya dikasih apa? Lonceng kecil. Ya, biar ada bunyinya untuk menolak setan. Wah, ini termasuk apa? Ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Juga apa? Tiwalah seperti orang di masa silam,
biar awet pasangan suami istri itu pakai cincin juga seperti dublah. Ya, dublah ini juga termasuk bagian dari tiwalah, ya. Bagian dari tiwalah. Kemudian talasim, mereka menulis rumus-rumus. Ya, mereka menulis apa? Rumus-rumus tulis dalam kertas kemudian dijadikan kalung atau kadang dibungkus dengan kulit kemudian dipaku di pintu-pintu untuk apa? Menolak bala, menolak jin, ya, menolak setan. Ini semua adalah termasuk khurafat, ya, yang termasuk cara-cara orang-orang di masa silam sebelum Islam. Dan Nabi diutus terkait dengan Tibbun Nabawi berarti apa? Untuk membersihkan keyakinan mereka yang berupa apa? Keyakinan syirkiyah terkait dengan pengobatan. Coba. Makanya Tibbun Nabawi apa? Dengan sanad yang sahih ini diantaranya apa? Bukan hanya ngobatin orang sakit, tapi ngobatin hati yang berpenyakit. Baik penyakitnya, ya, penyakit syirik, ya, atau penyakit-penyakit syubhat-syubhat dari agama, atau penyakit-penyakit maksiat dari syahwat. Wa Tibbun Nabawi bukan hanya ngobatin apa? Penyakit fisik, tapi penyakit hati dari kesyirikan, penyakit hati dari syubhat-syubhat, penyakit hati dari syahwat-syahwat. Wa ini rahmani rahmakumullah jami'an. Lihat, seperti di musim pandemi kita dapati penyakit hati itu paling banyak. Di antaranya apa? Penyakit hati dari lemahnya iman, lemahnya tawakal. Ya, lemahnya tawakal ini di zaman kita, ya. Masya Allah, fisik udah oke. Fisik oke, ya. Tubuh kekar, sehat, tapi karena imannya down, ya, nggak punya tawakal, maka apa? Dia menjadi orang yang paling lemah, ya. Gara-gara imannya lemah, tawakalnya lemah, akhirnya apa? Imunnya juga ikut lemah. Coba ajib. Nah, wa rahmatullah juga cara yang kedua dari orang-orang pengobatan klasik. Yang pertama tadi dengan kahana, perdukunan, tidak lepas dari kesyirikan. Dan yang kedua, ya, masih terkait dengan pengobatan kuno, mereka juga menggunakan al-aqaqir wal waqayah, ya, menggunakan obat-obatan untuk berobat dan dengan cara apa? Cara penjagaan kesehatan. Ya, dan ini terjadi, ya. Jadi ada cara yang mengandung syirik, ada cara yang juga ada tapi nggak ada kesyirikannya. Wah, itu boleh diambil selama tidak mengandung kesyirikan. Seperti orang-orang di masa silam, kalau orang sakit biasanya apa? Dibawa ke tempat ibadah. Kalau orang sakit dibawa ke depannya berhala, ya, sehingga mereka sebagian menjadikan apa? Ada alihatut tib, dewa pengobat. Wah, ini keyakinan syirik. Mereka mengira bahwasanya dewa pengobatlah yang menyembuhkan mereka, ya. Dewa pengobatlah yang menyembuhkan mereka. Nah, jadi keyakinan mereka diantaranya apa? Ada apa? Alihatut tib, dewa obat atau dewa pengobat yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit mereka. Maka ini dengan ilmu Tibbun Nabawi untuk menghapus semua keyakinan mereka dari sya'wadah, kahana, arrafah, tanjim dan lain sebagainya. Yang merupakan apa? Penyakit-penyakit yang diobati hakikatnya dengan apa? Dengan amalan al-wahmiyah wa tamwiyah. Ya, yang hakikatnya bukanlah obat. Itu hanya waham, hanya keyakinan mereka, apalagi keyakinan syirik. Nah, kemudian keyakinan syirik, apalagi mereka kadang sakit memanggil nama-nama jin, ya, dengan menggunakan perantara wasitahnya ruh menurut mereka. Ini semua adalah kesyirikan. Kemudian rahmatullah, termasuk keanehan-keanehan yang terjadi dari terkait dengan pengobatan di masa silam sebelum munculnya Nabi SAW, ya, di antaranya sebagaimana disebutkan dalam kitab Fadlul Ulama Islam Alal Hadarah Al-Urubiyah, ya, buku yang membahas tentang apa? Keutamaan ulama-ulama Islam yang hadir di negara-negara Eropa. Disebutkan bahwasanya kebiasaan di orang-orang Eropa, ya, orang-orang jahiliyah, ya, apalagi kalau mereka jauh dari Islam, walaupun bukan masa silam, sampai sekarang pun kalau mereka jauh dari Islam terjadi seperti ini. Jika mereka sakit dan takut terdampak wabah, apa kata para ulama? Nahiqal himar.
maka mereka meringkik seperti apa? Ringkikan suara keledai. Misalkan ada orang pilek di musim pandemi, batuk-batuk di musim pandemi, biar nggak kena pandemi COVID, caranya apa? Meringkik seperti keledai. Dan suara keledai suara hewan yang paling susah ditirukan. Sampai Allah berfirman, wa inna angkaral aswat la sautul hamir. Ya, dan sesungguhnya suara yang paling dibenci kata Allah adalah suaranya keledai. Ya, dibenci, sulit ditirukan lagi. Nah, dan ini termasuk apa? Perbuatan-perbuatan orang di masa jahiliyah yang kadang masih terjadi di zaman kita, yang harusnya nggak terjadi. Yang kita keluar apa? Min dhulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya, kok masih terjadi kejahilan? Ya karena mereka nggak belajar. Mereka nggak belajar. Kemudian juga di antaranya orang-orang yang non muslim, mereka jauh dari apa? Jauh dari bimbingan Nabi SAW. Selain pengobatan mereka melalui pengobatan kesyirikan, juga di antaranya mereka menggunakan pengobatan-pengobatan, yaitu apa? Seperti orang-orang Yahudi, yaitu apa? Minum kencingnya istrinya sendiri. Wah, ini tentunya najis, ya. Satu-satunya kencing yang boleh diminum adalah hanya kencing onta. Kencing manusia, istrinya, anaknya nggak boleh diminum. Ya, kencingnya kambing jangan diminum, kencingnya sapi jangan diminum. Yang boleh diminum masuk dalam jadwal tibbun nabawi hanya kencingnya onta. Ketika ada orang yang terkena masalah penyakit liver, waktu itu diantaranya direkomendasi oleh Nabi dengan apa? Mengkonsumsi kencingnya onta. Demikian dulu Syekhuna Syekh Muqbil rahimallahu taala, sebagaimana disebutkan murid-muridnya, ya. Dulu Syekh Muqbil ketika kena penyakit liver, ketika livernya sudah rusak, ya. Waktu itu dia mengkonsumsi kencing onta dicampur dengan susu onta. Itu untuk apa? Untuk obat livernya. Nah, adapun selain itu maka apa? Tidak ada rekomendasi apalagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahimahumullah, juga pengobatan klasik Arab ini, ya, kalau kita bedakan sama tibbun nabawi, ada hal yang berbeda. Tibbun nabawi, semua yang sabit dari Nabi dalam jadwal tibbun nabawi, dalam daftar tibbun nabawi, maka itu termasuk kedokteran Arab klasik. Tapi tidak sebaliknya. Belum tentu semua kedokteran Arab klasik itu termasuk tibbun nabawi. Ini yang harus difahami. Nah, dan tibbun nabawi membutuhkan dalil yang sahih, sarih, ya. Maka nggak boleh kita menisbatkan sesuatu yang tidak dari Nabi untuk kita katakan ini tibbun nabawi. Misalkan refleksi adalah tibbun nabawi, hati-hati. Karena bisa masuk apa? Masuk dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang kata Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ilan nar." Barang siapa yang berdusta atas Nabi dengan sengaja, maka tempat kembali dia adalah di neraka. Kecuali jika dia nggak sengaja, kalau dia jahil, kalau dia dipenuhi dengan kebodohan, menisbahkan sesuatu dengan kebodohan dia, maka ini bisa mendapat udzur biidznillah. Kemudian rahimakumullah, kedokteran Arab klasik ada yang sabit dari Nabi, ada yang nggak sabit dari Nabi. Kalau sabit dari Nabi katakan tibbun nabawi, kalau nggak sabit dari Nabi cukup katakan kedokteran Arab klasik. Kedokteran Arab klasik khas dengan terapi-terapinya yang terkenal, diantaranya dengan al-hijamah. Walaupun di Cina sudah ada sebelumnya. Juga al-fasad atau flebotomi. Flebotomi atau fasdu ini termasuk kedokteran Arab klasik yang murni dari Arab. Ya, yang enggak datang dari Yunan, enggak datang dari Cina, tapi murni dari Arab, bahkan didapati sejak zamannya Firaun. Sejak zamannya Firaun. Juga wal kai juga demikian, pengobatan murni dari Arab. Cina enggak ada. Ya, Yunani enggak ada, India enggak ada, tapi betul-betul murni dari Arab. Wal kamad. Al-kamad ini seperti apa? Yaitu mengkompres, pengobatan dengan kompres. Nah, juga wabatr al-'adhu al-fasid juga termasuk apa? Mengamputasi organ yang rusak,
yang kalau nggak diamputasi, rusaknya jaringan akan naik semakin ke atas, semakin banyak kerusakan yang terjadi. Sehingga apa? Harus diamputasi. Seperti disebutkan ada seorang salaf, tatkala kakinya sudah membusuk, menghitam kulitnya, yang kalau nggak dipotong akan merembet ke atas, merusak jaringan di atasnya, sehingga dia harus diamputasi. Ya. Dan kata Ibnu Qayyim, di masa silam sudah ada afyun. Apa itu afyun? Yaitu opium yang digunakan untuk membius. Ternyata sudah ada, diambil dari bunga afyun. Sudah ada zaman orang-orang salaf masa silam. Ya, termasuk orang salaf ini satunya ketika kakinya subhanallah sudah layak untuk dipotong, sedangkan dia nggak mau dibius. Kenapa? Dia nggak ingin lisan dia terputus dari zikrullah. Apa yang dia lakukan? Kata dia, biarkan aku membaca Al-Quran yang kubaca. Kalau aku sudah merasakan lezatnya bacaan yang kubaca, aku menikmati bacaanku, silakan potong kakiku. Subhanallah. Dia nggak mau pakai bius, ya. Biarkan dia terlena dengan bacaannya dia, kemudian silakan potong kaki saya. Kenapa? Karena mereka orang-orang di masa silam kalau membaca Al-Quran wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar sampai seperti melayang. Seperti Jubair bin Mut'im, ya, ketika Nabi menyebutkan ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun sampai ayat berikutnya, ya, menyebutkan hanya ingin mentadabburi bahwasanya manusia itu dicipta, bukan manusia yang mencipta langit dan bumi. Yakin sudah kalau mereka ditanya langit dan bumi yang mencipta manusia, mereka jelas nggak jawab mereka lah manusia, jelas bukan mereka yang mencipta, ya. Bukanlah mereka mencipta diri mereka sendiri, langit dan bumi, mustahil. Ya, mendengar ayat yang dibaca Rasulullah ini, apa kata Jubair bin Mut'im? Kata dia, kada qalbi ayyatir hina waqara al-iman fil qalb, katanya. Sampai-sampai hatiku mau terbang ketika mendengar ayat ini, dan ayat inilah yang bikin pertama nancep iman dalam hatiku, Masya Allah. Juga disebutkan kisah seorang muhajir dengan seorang ansor. Ketika Nabi ada di kemahnya, satu orang muhajir sedang berjaga di luar kemah, sedang dalam keadaan sholat. Yang orang ansor sedang dalam keadaan bertelekan, ya, tidur-tiduran. Kemudian ada seorang musyrik mengincar seorang muhajir yang sedang sholat, dan dia merasakan nikmatnya bacaan yang dia baca ketika sholat, merasakan lezatnya sholat karena bacaan yang dia baca. Kemudian orang musyrik ini melepaskan panahnya, ya, kemana? Ke orang muhajir yang sedang sholat. Kemudian orang ini tidak bergumam. Kemudian ditusukkan kedua kali, ya, sampai berikutnya ketiga kali. Kemudian seorang ansor melihat hal ini, langsung mengejar seorang musyrik tadi, orang yang musyrik, untuk ditangkap dan kembali kepada orang muhajir dan bertanya, malaka ma tatanabbah, kenapa kamu enggak hati-hati? Kamu harusnya bangunin aku, ya. Apa kata sahabat al-muhajir ini? Kuntu tataladzatu bil qira'ah fala uhib an aqta qiraati. Waktu itu aku sedang merasakan enaknya bacaan yang kubaca, dan aku tidak kepingin, aku enggak kepingin bacaanku yang kurasakan enaknya ini terputus gara-gara dia. Masya Allah. Ini saking ternyata bacaan mereka itu sampai bikin mereka kada qulubuhum ayatir, ya, antatir, sampai-sampai hati mereka merasa hampir terbang tuh. Nah, ini rahimanallah jami'an. Juga di antaranya pengobatan Arab klasik khas di antaranya dengan hasmuhu bin nar, dengan pengobatan sengatan besi panas, ya. Dan orang silam menganggap wa kanatin nar indahum bimanzilatil mudadat, dan api bagi mereka meyakini api itu sebagai kedudukannya seperti anti racun, ya, kalau zaman sekarang antibiotik. Nah, disengatkan dengan besi panas. Wa mutahhirat lil fasad, dan sebagai antiseptik bagi bagi sesuatu yang merusak. Nah, wa akhirud dawa lil amrad al musta'siyah, dan pengobatan yang terakhir ujungnya adalah dengan amputasi. Dengan amputasi.
Fa adapun orang-orang yang di zaman Nabi SAW terkenal dengan tabib, terkenal dengan pengobat, di antaranya disebutkan ya dalam kitab-kitab para ulama. Yang pertama adalah Al-Harith bin Kaldah. Dia termasuk dari Bani Thaqif dan dia termasuk tabib Arab, dan dia yang sebelumnya lama belum masuk Islam, akhirnya dia masuk Islam. Dan dikatakan wafatnya dia ya sama harinya dengan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia ini Abu Bakar Al-Harith bin Kaldah ini belajar ilmu kedokteran klasiknya dari Persia. Dari Persia yang notabene mereka bukan muslim. Maka dia belajar ilmu kedokteran dari non muslim, dan demikian tidak mengapa, halal, sah. Karena termasuk ilmu dunia. Kalau bukan sabit dari Nabi, ya apalagi ilmu dunia seperti ini boleh-boleh saja. Kalau sabit dari Nabi baru dikatakan tibbun nabawi. Juga dia termasuk sebagaimana datang dalam riwayat yang sahih bahwasanya tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit, ya, dia ditengok oleh Nabi SAW, dikunjungi Nabi SAW, dan Nabi SAW telah mewasiatkan agar sahabat memanggil apa? Al-Harith bin Kaldah, tabib, untuk mengobati siapa? Untuk mengobati Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya apa? Nabi mengakui keilmuan Al-Harith bin Kaldah sebagai tabib, satu. Dan Nabi memasrahkan sesuatu kepada ahlinya. Nah, dan ahlinya adalah siapa? Al-Harith bin Kaldah. Maka itu merupakan amanah, ya, memasrahkan sesuatu kepada ahlinya. Di sini diantaranya datang dari hadis bahwasanya tatkala ada orang Badu yang sakit, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ana tadawa." Ya Rasulullah, apakah kita berobat? Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya ibadallah, tadawau." Wahai para hamba Allah, berobatlah kalian. Di sini berarti apa? Anjuran dari Rasulullah untuk berobat ketika sakit. Satu. Kedua, di antaranya anjuran dari Rasulullah untuk berobat kepada siapa? Kepada ahlinya. Nggak mungkin kita berobat kepada orang awam yang nggak punya latar belakang ilmu pengobatan, nggak pernah belajar sebelumnya. Ya, maka apa? Khawatir apa? Apa yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Makanya jangan salah pilih, ya. Kalau salah pilih dokter, salah pilih pengobat, ya. Misalkan orang yang nggak paham, ya, untuk untuk bisa mengobati diri kita, dia nggak paham, maka apa? Kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak daripada perbaikannya. Sama kalau salah pilih bengkel, ya, bengkel kendaraan, bengkel motor, mobil, kalau salah, ya, maka rusaknya akan semakin banyak, semakin parah. Maka apa? Serahkan kepada ahlinya. Ini juga demikian. Tentunya untuk menjadi ahli butuh proses, belajar. Makanya Nabi bersabda, "Tadawau ya ibadallah." Berobatlah wahai hamba Allah. Berobat kepada siapa? Yang paham tentang ilmu pengobatan. Untuk paham berarti apa? Butuh proses, yaitu menuntut ilmu terkait ilmu pengobatan. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sebelumnya disebutkan oleh Ibnu Abi Usaybah, ya, dalam terjemah disebutkan dalam maqalatnya, ya, lihat juga Tabaqatul Atibba, disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya tentang al-himyah, yaitu menjaga pantangan, ya, menjaga pola makan. Dan kemudian pertanyaannya Umar bin Khattab dibukukan dalam ucapan-ucapan apa? Pengobatan, ilmu pengobatan yang masyhurah tentang pengobatan klasik. Umar bertanya, Al-Harith bin Kaldah menjawab. Umar bertanya lagi, Al-Harith menjawab lagi sebagai seorang tabib. Kemudian pertanyaan dan jawaban ini apa? Dicatat. Kalau dalam pengobatan klasik Cina ada kitab yang semisal dengan perbuatan Umar ini, yaitu kitab apa? Kitabnya orang Cina namanya Huang Di Neijing, yang ditulis sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi.
yaitu apa? Dialog antara Kaisar Kuning Cina dengan tabibnya. Kaisar bertanya, tabibnya ini menjawab. Ini rahimakumullah jami'an. Dan juga ada di antaranya sahabat yang lainnya, yaitu Ibnu Abi Ramthah At-Tamimi. Ibnu Abi Ramthah At-Tamimi. Ini termasuk apa? Background Tibbun Nabawi. Ya, dibahas nih. Nah, Ibnu Abi Ramthah At-Tamimi, ya, dia ini termasuk yang namanya dia adalah Rifa'ah bin Yathribi, dan dia ini dijazmkan, dipastikan oleh Imam At-Tabari dan yang selainnya bahwasanya dia juga termasuk punya suhbah. Dia juga sebagai sahabat, ya, sahabat Nabi seperti Al-Harith bin Kaldah. Nah, dan dikeluarkan oleh 3 sahabat yang lainnya dalam Sunan Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i hadis terkait dengan Abu Ramthah. Hadis yang dari Abu Ramthah. Faqala waktu itu Ibnu Abi Ramthah dia mendatangi Nabi SAW sebagai utusan. Kemudian berkata kepada Nabi, "Arini ma bik." Dia tanya kepada Nabi. Nabi waktu itu sedang sakit. "Arini ma bik." Kabarkan kepadaku wahai Rasulullah apa yang terjadi pada dirimu. Ada apa pada dirimu? Ya. Fa inni rajulun tabib. Sesungguhnya aku adalah seorang pengobat, kata dia. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Bal anta rajulun rafiq." Ya. Kamu bukan sekedar tabib, tapi engkau adalah rajulun rafiq, ya, orang yang setia, ya, orang yang setia menemani. Juga yang berikutnya disebutkan dalam sejarah terkait dengan Tibbun Nabawi, background Tibbun Nabawi, ada Syamardal bin Qibath Al-Ka'bi An-Najrani, ya, yang dia termasuk utusan dari Najran. Dia termasuk utusan dari Najran. Nah, dan dia termasuk orang yang mahir di zamannya dalam ilmu pengobatan, yang mahir di zamannya dalam ilmu pengobatan, dan ini disebutkan dalam Muqaddimah Tibbun Nabawi Ibnul Qayyim halaman 12 dan 13. Wa adapun tibbul islami atau tibbun nabawi, setelah diutusnya Nabi, maka apa? Tampak di situ apa? Dari lisannya Nabi langsung dengan sanad yang sahih, yang kemudian bisa dinisbatkan dalam tibbun nabawi, dalam tibbun nabawi. Wal Islam itu termasuk apa? Sayang dengan, yaitu apa? Hamba Allah, umat Islam. Islam ini mengajarkan akan apa? Pentingnya kesehatan tubuh kita, pentingnya menjaga kesehatan dari penyakit, ya, pentingnya untuk menjaga kesehatan secara sempurna fi kulli syu'un hayatil fard wal jamaah, dari segala penjuru, dari segala sisi, baik individu ataupun ya masyarakat. Coba ini disebutkan oleh apa? Para ulama radhiyallahu anhum ajmain. Perlu diperhatikan dari apa di antaranya? Menjaga kesehatan dari perkara apa? Makan dan minum. Di antaranya apa? Makan jangan pakai tangan kiri. Kalau makan makanannya panas jangan ditiup. Ya. Kemudian di antaranya, ya, kemudian makan jangan sambil berdiri. Kemudian posisi makan yang terbaik seperti apa? Makan jangan sambil bertelekan. Nah, ini contohnya saja. Kalau minum jangan sambil berdiri, ya. Kenapa dibahas oleh para ulama? Kalau makan minum sambil berdiri, maka usus itu semakin lurus, sehingga apa? Makanan cepat turun, dan ini tidak apa? Tidak dikehendaki metabolisme dalam tubuh. Itu pembahasan orang-orang klasik. Bagaimana memilih pakaian, bagaimana memilih tempat tinggal, bagaimana menjaga kesehatan tubuh. Wah, ini dibahas oleh apa? Termasuk oleh ahlul Islam, termasuk mereka yang sibuk dalam apa? Ilmu pengobatan. Nah, Islam bagi manusia itu dijadikan hukum-hukum terkait dengan kehidupan dia, akhlak dia, ya, sehingga apa? Didapati padanya tubuh dalam keadaan sempurna. Makanya Nabi bersabda dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah juga dari Jabir, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if wa fi kulli khair. Wa fi kullin khair. Ya.
bahwasanya seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih cinta di sisi Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Ya, di sini kuat, di sini asal hukumnya bicara tentang kuat iman. Tapi apa? Kuat iman juga didukung kuat fisik. Kalau fisiknya lemah, lama-lama akan menimbulkan dampak yang iman lemah. Ya, sakit, ya 1 hari 2 hari masih oke. Kalau sudah sakit, sudah berhenti atau lumpuh di atas tempat tidur karena pola makan dia yang menyebabkan stroke misalnya, akhirnya apa? Lumpuh, nggak bisa sholat ke masjid, ya, juga nggak bisa puasa dan lain sebagainya. Maka apa? Akan menjadi iman yang lemah lama-lama. Wah, sebelum kita tutup, di antaranya yang dijadikan masukan dalam Tibbun Nabawi ada at-tibb fil Quran, ilmu pengobatan di dalam Al-Quran, yang di sana ada isyarat di antaranya untuk mengobati penyakit. Ya, di antaranya Allah berfirman, afi qulubihim maradun amir tabu, itu termasuk penyakit hati. Juga penyakit syahwat, di antaranya Allah berfirman, fala takhdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Dan janganlah kalian wahai kaum wanita, kalian rendahkan suara kalian, kalian merdukan suara kalian, sehingga orang-orang, ya, laki-laki yang hatinya ada berpenyakit akan bermasalah, menjadi laki-laki yang tamak, ya, terfitnah dengan wanita tersebut. Juga termasuk apa? Penyakit badan, disebutkan dalam Al-Quran, laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raji haraj wala 'alal maridi haraj, ya, tidak ada dosa bagi orang yang buta, ya, dan orang yang a'raj, yang pincang, ya. Ini diantaranya ada menunjukkan apa? Penyakit fisik, ya, penyakit fisik. Nah, kemudian rahimakumullah, ya, Islam juga demikian. Di antaranya melalui apa? Makanan minuman diingatin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Sehingga Imam Suyuti mengatakan dari sini ayat ini terangkum padanya separuh dari kaidah ilmu kedokteran. Apa? Jangan makan dan minum berlebih-lebihan. Kenapa? Karena mayoritas penyebab penyakit adalah makanan. Kalau makan minum sama berlebih-lebihan, disitulah akan menimbulkan penyakit. Ya, berlebihan porsinya, berlebihan frekuensinya, berlebihan jenis kombinasinya, yang satu jenis ini berlebihan, atau berlebihan dari makanan pantangan dia, atau berlebihan dari yang bermakna minum dan makan yang berlebihan, maka ini semua apa? Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan seperti yang Allah sampaikan bagaimana kondisinya orang kafir. Allah berfirman apa? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka orang-orang kafir, mereka merasakan nikmatnya hidup ini, makanan ini, ya, yang mereka itu kalau makan seperti apa? Seperti al-an'am, seperti binatang. Kita jangan kayak al-an'am, jangan kayak binatang, tapi kita apa? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, dan jangan berlebih-lebihan. Ya, ada konsep. Siapa yang bilang enggak ngatur seperti kesehatan dari makanan? Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan beranggapan, ya, bahwasanya apa? Makanan yang halal tidak akan menimbulkan penyakit. Salah. Ini mindset yang salah. Makanan yang halal juga bisa menimbulkan penyakit. Ya, kalau cara makannya salah, konsumsinya di jam-jam yang salah, kalau kombinasinya sering satu sifat, misalkan kalau pantangannya diterjang misalkan, akan menimbulkan penyakit walaupun itu makanan yang halal. Wah, banyak lagi rahimakumullah, ya, terkait dengan konsep sehat sakit yang dijadikan dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Di antaranya selain dari ayat, Nabi juga bersabda di antaranya tentang apa? Mencuci tangan ketika bangun dari tidur. Itu juga adanya penjagaan kesehatan. Kemudian juga ketika ada lalat masuk dalam bejana, bagaimana Nabi mengajarkan agar dicelupkan segera kemudian dibuang. Ketika ada anjing yang menjilat bejana tempat air, ya, dicuci dengan 7 kali cuci, kemudian dicuci dengan tanah yang kering, ya. Banyak lagi yang menunjukkan bahwasanya itu menjaga kesehatan. Seperti apa? Ketika kita wudhu saja, ada istinsyak dan istinthar untuk membersihkan apa? Hidung kita dan mulut kita. Ketika kita membersihkan telinga kita,
dengan wudu dibersihkan telinga kita dari kotoran-kotoran, ya, wajah kita, tangan kita, kaki kita, semua aja ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir rahimakumullah, ya, Tibbun Nabawi ini semakin marak dibahas dan ditulis dan dibukukan ketika khilafahnya Harun ar-Rasyid, ya, dan anaknya Al-Ma'mun. Kenapa? Karena para ulama waktu itu difasilitasi, yang mau nulis kitab difasilitasi, dimudahkan, termasuk kitab-kitab terkait dengan Tibbun Nabawi. Di antara kitab-kitab yang terkenal terkait dengan background Tibbun Nabawi, kitab yang ditulis tentang Tibbun Nabawi pertama, Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, telah menyebutkan hadis-hadis tentang Tibbun Nabawi, bahkan sampai sekitar 120 hadis bicara tentang Tibbun Nabawi. Begitu pula Imam Muslim telah dikeluarkan dalam sahihnya apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya. Di situ ada apa? Sekitar 8 hadis yang menyendiri, ya, sebagian hadis yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari, ya. Begitu pula ulama yang lainnya dalam sunan-sunannya, dalam Sunan Al-Arba', ya, menyebutkan tambahan-tambahan hadis yang enggak disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait Tibbun Nabawi. Juga disebutkan dalam Masanid dan Ma'ajim Al-Katsir, dalam kamus yang begitu banyak tentang ilmu pengobatan. Juga ulama yang lainnya seperti Abu Bakar Ibnu Sunni yang meninggal pada 364 Hijriah, dia juga mengumpulkan kitab-kitab tentang Tibbun Nabawi. Begitu pula Abu Nu'aim Al-Asbahani yang meninggal pada tahun 430 Hijriah menulis kitab tentang Tibbun Nabawi. Begitu pula yang berikutnya Ibnu Abi Asim yang meninggal pada 287 Hijriah menulis kitab tentang apa? At-Tibb wal Amrad, obat dan penyakitnya. Begitu pula yang berikutnya Al-Muwaffaq Abdul Latif Al-Baghdadi yang dia punya syarah Al-Arba'in, syarah dari 40 hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah terkait dengan apa? Al-Arba'in At-Tibbiyah, 40 hadis terkait dengan ilmu pengobatan. Kemudian Ibnu Tarkhan Al-Hamawi, dia juga punya kitab hadis tentang Tibbun Nabawi. Kemudian kitab At-Tibbun Nabawi li Abi Ja'far Al-Mustaghfari Al-Mutawaffa yang meninggal pada 432 Hijriah. Kemudian dikumpulkan oleh Abdul Malik bin Habib, ya, dalam kitab At-Tibbun Nabawi juga. Wa Abul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha juga mengumpulkan hadis-hadis terkait Tibbun Nabawi. Kemudian Muhammad bin Ibrahim juga menulis kitab Tibbun Nabawi. Kemudian juga Ibnul Jauzi menulis tentang mengumpulkan tentang lafaz-lafaz ilmu pengobatan. Kemudian Tibbun Nabawi lil Maqdisi Al-Hambali. Kemudian Tibbun Nabawi li Diyauddin Al-Maqdisi. Kemudian Tibbun Nabawi lil Habib An-Naisaburi. Tibbun Nabawi li Muhammad As-Sifti Az-Zaini. Kemudian Tibbun Nabawi li Ibnu Al-Qayyim. Kemudian Tibbun Nabawi lid Dhahabi. Tibbun Nabawi Dimnil Mawahib Dimul Mawahib lil Qastalani. Kemudian juga At-Tibbun Nabawi dari apa? Jalaluddin Asyuti yang sedang kita baca ini, ya, termasuk dalam Tibbun Nabawi. Banyak sekali Tibbun Nabawi dan ujungnya Imam Suyuti lah yang paling banyak mengumpulkan tentang Tibbun Nabawi. Ini saja yang kita sampaikan dari background Tibbun Nabawi. Selanjutnya kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Barakallahu fiik. Sengaja kita bahas cepat. Kenapa? Karena waktu sedikit dan pertemuan pertama kita hanya konsen ke tentang apa? Background dan muqaddimah kajian yang akan menjadi kajian rutin kita insyaallah. Bismillah. Kalau nggak ada kita tutup nih. Ada? Masih nulis kayaknya.
Jazakallah khair. Adakah Tibbun Nabawi yang berkaitan dengan program kehamilan untuk kesuburan? Kalau nisbat kepada Tibbun Nabawi tidak disebutin, ya, tidak disebutin. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi dari sisi pengobatan klasik terkait dengan pola makan, panas dan dingin ternyata berdampak kepada apa? Kesuburan. Ya, maka kita nggak berani langsung bilang Tibbun Nabawi, tetapi apa? Kita hanya mentadabburi, mentelaah. Ya, menelaah ternyata apa? Orang tidak subur itu masalah terbesarnya adalah karena hormon yang bermasalah. 90% penyebab penyakit adalah makanan, termasuk penyebab gangguan kesuburan laki atau wanita adalah karena makanan. Maka makanan yang pola makannya salah akan mengacaukan keseimbangan tubuh, termasuk bahasa modern sekarang adalah mengacaukan hormon. Yang mana yang berlaku, yang berperan penting adalah diantaranya hormon apa? Pituitari, master of gland, rajanya kelenjar, ya, yang menghasilkan hormon. Dialah yang sangat berperan. Dia kacau, keseimbangan tubuh kacau karena apa? Karena pola makan. Wah subhanallah, ada yang diantaranya dari teman-teman, ya, saudara-saudara fillah, suami istri yang lama nggak punya anak, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang lebih dari itu. Dengan izin Allah 2 bulan melakukan pola makan yang benar, ya, dengan izin Allah, kemudian dengan sedikit resep yang sangat simpel banget, dengan menggunakan fukhtoh, serbuk kurma, kemudian kirfah, kayu manis, kemudian zuriat dengan madu, selama 2 bulan plus pola makan yang benar, dengan izin Allah istrinya sudah hamil. Nah, ini masalah bisa jadi pada perempuan, ada pada laki-laki. Ciri-ciri hormon yang bermasalah, tubuh terlalu gemuk atau tubuh terlalu kurus. Ya, tapi nggak jamin orang yang tubuh nampaknya ideal dia bakal subur, nggak jamin juga. Ya, ideal tapi ternyata hormonnya kacau, tetap akan ada masalah, ya, terkait kesuburan. Ya, maka solusinya bagaimana? Pola makan dan obat herbalnya untuk mensupport apa? Diantaranya pabrik-pabrik dari penghasil atau terkait dengan kesuburan. Bagaimana pola makannya? Ikuti pertemuan berikutnya. Kemudian untuk penyembuhan lisan yang selalu ingin bicara, ya Rob, ini apa? Cerewet, bawel atau apa ini? Ada kata Tibbun Nabawi untuk penyembuhan lisan yang selalu pengen bicara. Namanya lisan pengen bicara, lisan itu layaknya gayung kata para ulama. Lisan itu kayaknya gayung dan jantung itu layaknya panci. Dan omongan yang keluar layaknya dia menggayung dari isi panci. Kalau dia banyak bicara, mencerminkan apa yang ada dalam jantung dia. Ya. Nah, maka biar nggak banyak bicara, biar nggak menjadi ahlul kalam, ya. Makanya Nabi bersabda, "Kafu ankal lisanak," peganglah lisan kamu, ya. Artinya apa? Hati-hati, karena lisan dan kemaluan inilah baina syafatai, ya, wa baina fakhidai, antara 2 bibir yaitu lisan dan antara 2 paha yaitu kemaluan, itu yang paling banyak menjerumuskan orang ke neraka. Ya, bahkan Syekh Abdul Razak dulu mengkisahkan, ya, ketika kami di Madinah tahun 2008, dia cerita ketika ada orang mandul 15 tahun gak punya anak, minta nasihat, ya, dinasehatin apa? Kamu banyak istighfar aja. Bisa jadi ucapan kamu ada yang menyebabkan apa? Kedoliman pada orang lain, kemudian kedoliman kamu ini dibalas dengan doa kejelekan, ya, doa kejelekan sehingga kamu gak punya anak. Maka banyak-banyak istighfar. Pulang keluar dari nasihat tersebut, langsung istighfar, dia sama istrinya banyak-banyak istighfar. Sebulan kemudian istrinya hamil. Ya, hati-hati dari lisan nih, ya. Biar gak banyak bicara, ya apa? Ya jangan banyak ngomong, ya. Ngomong yang baik, falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Ya, ngomonglah omong yang baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, ya diem saja. Ini termasuk apa? Iman, ya. Termasuk iman. Kalau ngomong, makanya harus apa? Dipikir-pikir, ya.
Kalau mencatat sesuatu dapat maklumat, ya. Kalau makanya Abu Hatim berwasiat, kalau kalian menuntut ilmu, apa kata dia? Idza haddatsa idza katabta faqammish wa idza hadatsa fafattish. Kalau kamu mencatat, catat semua ilmu, benar gak benar, catat semua ilmu. Tapi kalau mau ngomong, teliti dulu omongan kamu, benar gak hadisnya sahih? Benar gak omongan saya ini akan menyinggung dia apa enggak? Wah, itu perlu dipikir baik-baik. Nah, jangan sampai jadi orang yang apa? Ngomong enggak pakai pikir. Ya, bahkan Nabi bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bil kalima la yulqi fiha balan min sakhatillah yahwi biha ila jahannam." Seorang hamba ngomong dengan satu ucapannya enggak pakai otak, ya, yang omongan ini bikin Allah marah, ya, maka dia akan digeret ke jahanam. Hati-hati makanya kalau ngomong, ya. Nah, ngomong sama orang tua jangan samakan ngomong sama suami, ngomong sama temen, harus ada adabnya. Ngomong sama anak jangan disamakan dengan ngomong sama teman-temannya di pinggir jalan, ya. Tarbiyah pada anak beda, ya. Ngomong sama istri jangan samakan dengan ngomong apa? Para pelayan yang ada di restoran, ya. Beda, ya. Ada adabnya masing-masing, ya. Nah, suami ngomong sama istri centil boleh. Kalau suami, ya, seorang laki-laki ngomong sama pelayan wanita centil, wah ini bahaya. Apakah salah satu ciri terkena penyakit ain bisa terjadi pada penyakit kulit? Karena sudah beberapa kali ke dokter kulit tidak kunjung sembuh, ya. Mohon nasihatnya, ya. Sekali lagi, penyakit kulit bisa medis, bisa non medis. Kalau dari sisi non medis, kalau diobatin nggak sembuh-sembuh, lari ke cirinya non medis. Ciri-ciri non medis, kalau Anda punya penyakit kulit terkait dengan non medis, lihat, ketika Anda sedang tidur sering mimpi buruk, itu seringnya, dikejar binatang buas, masuk ke tempat-tempat yang menakutkan, jatuh dari tebing tinggi, melihat sesuatu yang najis di hadapan mata dari kotoran-kotoran, ya, atau melihat makhluk halus, ya, atau melihat seseorang, katakan dukun atau orang yang berpesan kepada dukun, kadang Allah munculkan dalam mimpi tersebut. Ini mimpi dari Allah, ditunjukkan siapa yang ngirim sihir ini. Kadang seperti itu. Nah, wah, ini ketika mimpi. Ketika sadar, kadang apa? Kalau sholat sering lupa, ya. Kadang ketika sadar lihat seperti sesuatu berkelebat di hadapan mata. Ini nggak disebutin dalil apa, tapi melalui tajrubah dari ahli ruqyah. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, ketika di ruqyah ngefek, sering sendawa, sering kentut, permisi, udah kepalanya geleng-geleng, ya, sudah gelisah, wah ini ada isinya ini, ada jinnya. Ain juga gitu, orang yang kena ain juga demikian. Orang kena ain berarti termasuk kasus non medis, juga perlu diruqyah. Kalau tahu pelakunya, minta air wudhu pelakunya. Kemudian Anda mandi, dimulai dengan apa? Sebelah kanan dulu, disebutkan para ulama, ya, mandi dari air wudhunya dia. Mandi dari air wudhunya dia. Kalau nggak ketahuan, ya udah diruqyah sampai sembuh. Diruqyah sampai sembuh. Nah, kalau penyakitnya ternyata medis, biasanya kalau tanda tadi sudah nggak ada semua, ya, maka apa? Di antaranya adalah kemungkinan gatalnya Anda karena Anda terlalu banyak konsumsi makanan yang panas-panas, sehingga darah Anda panas. Darah panaslah yang membuat Anda sering gatal-gatal, sering bisulan, ya. Kenapa? Identik dengan darah yang terlalu panas. Apalagi yang HB-nya terlalu tinggi, muncul apa? Gatal dan bisul. Ini indikator dari tubuh bahwasanya tubuh Anda sedang ada masalah. Maka perlu dikeluarin, imma difasdu, imma dibekam, imma minum herbal yang sifatnya mendinginkan dan membersihkan darah. Misalkan minum apa? Daun bidara. Daun bidara bukan hanya untuk kesurupan, tapi banyak untuk kasus apa? Head nggak teratur, untuk kasus orang yang bipolar, gangguan jiwa, depresi, untuk kasus diantaranya apa? Untuk membersihkan darah, mendinginkan tubuh yang panas, banyak sekali manfaatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau Anda pengen diantaranya sebagai benteng Anda biar nggak kena ain, ya dzikir pagi petang.
Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim bahwasanya zikir pagi petang itu layaknya perisai bagi tubuh kita, layaknya baju besi. Zikir pagi petang. Nah. Terus kalau Anda ngelihat orang, misalkan ada seorang ibu-ibu ini ummahat, kulitnya bersih, putih. Ya. Kulitnya ya saking bersihnya, teman-temannya yang di luar ngelihat. Ya, ngelihat puh. Bersihnya kulit kamu. Ya. Kamu pakai whitening enggak gitu kan? Apa kamu pakai serum? Serum apa yang dipakai ya? Kamu pakai apa misalkan ya? Putih banget, hati-hati. Enggak boleh bilang gitu. Doakan keberkahan ya. Barakallahu fiik, barakallahu fiki, yubarikallahu alaiki. Itu yang penting. Bukan masya Allah tabarakallah, bukan. Tapi yang benar barakallahu fiki, yubarikallahu alaiki seperti ini. Kalau ini perempuan, kalau laki-laki tinggal barakallahu fika. Nah, wah kalau banyak barakallahu fikum, kalau dua barakallahu fikuma. Nah, itu contoh ya. Karena Nabi ketika ada dua sahabat ini yang sedang berduaan ya, maksudnya sedang berdua, yang satunya kena ainnya dia, Nabi bilang, "Alla barakt." Kenapa kamu tidak doakan keberkahan? Bukan tabarakallah, tapi apa? Barakallahu fik. Kalau tabarakallah, lafaz tabarak itu hanya untuk Allah. Artinya apa? Kita memuji Allah saja. Seperti kita bilang subhanallah. Ya. Tapi kalau barakallahu fik, kita doakan keberkahan kepada Allah agar Allah limpahkan keberkahan untuk apa yang kita lihat dari makhluk hidup atau benda mati. Sepertinya itu saja karena sudah jam 11. Harap dimaklumi jika ada lebihnya mungkin 5 menit. Ya, semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Ya, juga ibu-ibu yang terkhusus hadir di sini jangan lupa ilmu itu disampaikan, disebarkan. Nabi bersabda, "Nadarallahu imran sami'a maqalati fa wa'ah tsumma adda ila man lam yasma'ha." Ya, Allah akan cerahkan wajah orang yang apa? Dia mendengar hadisku, kemudian mencatatnya, kemudian menyampaikan kepada orang yang belum mendengarnya. Makanya ibu tadi yang dengar apa? Catat, dengerin, catat, sampaikan. Biar apa? Kita menjadi orang-orang yang mukanya bercahaya dengan cahaya keimanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.